beberapa macam etika ya. Ada etika deskriptif ya, etika deskriptif. Nah, ada etika normatif ya. Kalau deskriptif dia berusaha untuk ya secara kritis dan rasional ya meneropong maksudnya mengamati lah ya, mengamati secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia ya, sikap manusia. Dan kemudian dia juga mencoba untuk meneliti ataupun mengamati ya apa sih yang dikejar oleh manusia itu ya, apa sih yang ingin dicari. Nah, apa sih yang ingin dia ambisi apa sih yang dia inginkan dalam hidupnya gitu ya. Ini itu deskriptif tuh. Jadi nanti dia akan menyajikan fakta-fakta gitu ya, hasil pengamatan tadi itu ya, fakta-fakta ya. Nanti sebagai dasar ya untuk mengambil keputusan ya tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Ini diamati dulu. Nah, ini kalau manusia selalu dinamis ya. Diamati dulu, kemudian nanti dari hasil pengamatan itu jadikan fakta, nanti akan dijadikan landasan ataupun dasar ya bagi pengambilan keputusan. Itu deskriptif tuh ya. Kalau normatif berarti nanti berupaya dia menetapkan berbagai sikap dan pola ya. Perilaku ideal. Perilaku ideal itu berarti kan yang seharusnya gitu ya. Ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Jadi perilaku ideal itu seperti apa? Nah, kalau yang deskriptif tadi pengamatan hasil perilaku hasil pengamatan. Nah, kalau yang normatifnya seseorang itu idealnya bersikap seperti apa? Nah, jadi ini kan inilah kayak ini mungkin misalnya Nur Ahmad ataupun Alwi pengennya mungkin nanti suatu saat kan gitu. Ini contoh aja misalnya ya. Suatu saat dapetin lawan jenis yang cantik, berbudi baik kan gitu ya, dari keturunan yang jelas gitu. Kan kalau dalam agama kita ya, dalam agama Islam tuh amin. Sama yang lawan jenis pun demikian ya, yang perempuan pun demikian. Pasti yang seperti itu ya. Dapat lawan jenis yang tampan gitu ya, tinggi, bersih, bertanggung jawab kan gitu kan, berkecukupan gitu ya. Nah kan itu ibaratnya ada pedoman kan gitu ya. Kalau kalian sering mengikuti, berarti kan pasti kalian punya kriteria gitu ya. Punya kriteria kira-kira seperti inilah yang ingin saya cari lah gitu ya sebagai teman ataupun nanti pendamping hidup kan gitu ya. Pasti inginnya yang sempurna mungkin dan itu sesuai dengan arahan dari ini kita pengirim pesan ya, messenger gitu ya, kalian tahu sendiri ya. Messenger kan bahwa lihat apa sih keturunannya kan gitu ya, lihat kekayaannya kan gitu ya, lihat dari bentuk fisiknya juga kan, yang terakhir lihat dari bentuk agamanya kan gitu ya. At least dari berapa 1, 2, 3, 4 ya, minimal 4 itu ya. Yang paling cari minimal yang nomor 1 dulu lah, nomor 4 dulu nih yang paling harus ada gitu ya. Kan tadi misalnya kalau karena pencantikan mungkin bisa suatu saat akan pudar gitu ya, bukan nggak ada tapi pudar ya, karena bertambahnya usia ya, bertambahnya jenis pekerjaan gitu kan, bertambahnya problematika hidup, sehingga itu mengubah tampilan ataupun keceriaan seorang kan gitu ya. Harta pun demikian ya, sesuai dengan perkembangan kehidupan, nanti kebutuhan nanti juga akan mengakibatkan harta itu akan semakin berkurang gitu. Kemudian keturunan pasti ya, pengen kita jelas keturunannya. Tapi kalau berdasarkan agamanya kan dia pasti akan selalu tetap ada gitu ya.
Itu contoh bagaimana yang ideal buat kita. Apakah kita bisa mampu semuanya? Nah, itu kan wallahu alam ya. Alwi termasuk juga Faiza kan mengamati kan gitu ya, mengamati ininya kan apa namanya ya lawan jenisnya lah gitu ya. Walaupun itu mungkin tidak semuanya bisa tadi ya, bisa diperoleh dari seseorang yang diinginkan kan gitu ya. Itu contoh bagaimana antara deskriptif dan normatif. Jadi apa yang ideal berarti ada di normatif ya. Tapi apa yang kenyataan ini bagaimana di lapangannya, kenyataannya itu ada di deskriptif gitu. Jadi pun sama lah, saya ingin mahasiswa saya nilainya bagus-bagus kan gitu ya. Selalu saya beri motivasi supaya jangan lupa membagi waktu yang baik ya, membagi waktu secara tepat. Kalian mahasiswa tidak hanya belajar kan gitu, berorganisasi, bermain, kemudian menambah ilmu kan gitu. Jadi kan masalah alokasi waktu kan gitu ya. Semua sama bagi waktu 24 jam. Tinggal alokasinya, mana orang yang membaginya secara proporsional, mana orang yang ternyata didominasi lebih banyak main gamenya, mana yang ternyata lebih banyak ilmunya sehingga dia tercermin dari nilainya kan begitu ya. Faktanya seperti apa ya? Pasti faktanya begitu pada saat saya lihat ininya pas menjawab ini kemarin UTS ataupun UASnya kan gitu ya. Saya berharap tadi ya semuanya ideal banget buat saya gitu. Oke. Oke. Nah, kemudian kalau yang tadi di sini ya, yang deskriptif ini nanti dia setelah pengamatan itu ya, nanti kan ada telah kritisnya tuh ya, kritis rasional yang berkatakan mempertimbangkan segala aspeknya ya. Segala aspeknya, sikap dan perilaku manusia itu ya. Nanti kalau yang tadi ya, normatifnya ya, yang idealnya ini sama ya tadi ya. Nah, bedanya di mana gitu ya? Bedanya di mana? Berarti kalau yang deskriptif dia menyajikan fakta nanti dalam mengambil keputusan. Kalau yang normatif nanti dia memberikan penilaian ya, memberikan norma nih. Jadi boleh katakan seorang ASN gitu ya di Kementerian Keuangan ideal seperti ini kan gitu ya, ideal seperti ini. Jadi boleh katakan diharapkan semua nilai-nilai ya, semua norma-norma yang ada itu dimiliki oleh calon ASN gitu ya, yang sedang belajar nih di STAN. Tentunya nanti derajatnya berbeda-beda, derajatnya ya. Ada yang sangat menguasai, ada yang di tengah-tengah, tapi kan kita punya batas minimal lah. Ya, batas minimal. Oh, berarti kalau yang udah melewati batas minimal ini dia bisa dilanjutkan ininya karirnya di Kementerian Keuangan. Itu misalnya atau sebagai ASN lah gitu ya. Nah, kemudian tadi etika deskriptif dan normatif, kemudian ada etika dan etiket. Ini bukan etiket ya. Kalau etiket ini dong ya etiket pesawat, etiket kereta gitu ya, atau etiket bus pun ya sekarang, pokoknya segala i lah ya. Bukan, ini konsep dan pemahaman gitu ya. Etiket dan etika. Nah, kalau etiket ini kalau dari bahasa etik ya gitu ya, dari bahasa Belandanya atau dari bahasa Prancisnya ya. Kenapa Belanda dan Prancis tuh kayaknya saling berkaitan gitu ya? Ada yang tahu nggak? Halo? Ayo. Kenapa ya? Kan Indonesia jejak Belandaan gitu ya. Belanda ternyata mengikuti hukum-hukum dari Prancis gitu ya. Sehingga selalu berkaitan tuh ya. Jadi kalau kalian kalian tahu, kita udah punya kita ya sejak merdeka kita masih pakai hukum pidana Belanda. Ya, kenapa? Karena tadi kita belum punya hukum pidana nasional gitu ya. Hukum pidana nasional. Jadi didasarkan ada di Undang-Undang Dasar ya, ada Undang-Undang Dasar, kemudian ada di KUHP itu ya. Sepanjang belum ada ininya, maka jadi yang kita pegang nih KUHP kita hukum pidana itu masih punyanya Belanda ya. Dan itu tahun-tahun berapa? 1900 awal gitu ya. Pokoknya di bawah 1945 lah ya, di mana Belanda sendiri mengadop dari
Prancis gitu ya. Prancis itu berarti zamannya Napoleon Bonaparte gitu. Jadi masih ada korelasinya tuh ya antara hubungan hukum pidana kita dengan Napoleon Bonaparte. Bayangkan tuh kita mandeknya gitu ya. Mandeknya cara berpikir kita dalam masalah hukum ya. Dalam pengertian walaupun kita bicara tentang kemerdekaan, tapi kita sendiri belum punya hukum pidana yang hasil karya anak bangsa sendiri ya. Syukur ya bahwa hukum keuangan negara sudah punya sendiri ya. Jadi dulu kita pakai Belanda kan gitu ya, sebelum tahun 2000 berapa? Ingat nggak? Hukum keuangan negara kita tahun berapa dikeluarkannya? Undang-undang keuangan negara kita tahun berapa? Undang-undang keuangan negara kita? Halo. 2003 ya, bukan? Betul ya. Jadi sebelum 2003 kita masih pakai Undang-Undang Keuangan Negara Belanda, ya. Alhamdulillah 2003 kita mengeluarkan Undang-Undang Keuangan Negara Indonesia ya, nomor 17 tahun 2003. Kita punya sendiri akhirnya. Kemudian tahun berikutnya kita ngeluarin apa lagi? Undang-Undang nomor 1 2004 tentang apa? Perbendaraan bukan? Betul. Nah itu satu itu tuh apa? Satu paket. Satu lagi undang-undang apa? Undang-undang 15 2004 tentang tanggung-jawaban keuangan. Nah, benar. Pemeriksaan, pengelolaan, tanggung-jawaban keuangan negara itu boleh katakan trisula tuh ya. Orang mahasiswa Pekensan harus tahu. Kenapa itu fondasi banget tuh. Ya, fondasi banget bagaimana negara ini dalam hal ini pengelola keuangan negara ya berpindah. Ya, bukan berpindah ya. Apa nyebutnya ya? Nyebutnya apa? Hijrah lah gitu ya. Hijrah atau menyatakan diri merdeka ya, merdeka dari ininya hukum Belanda ya, hukum perbendaharaan negara Belanda, hukum keuangan negara Belanda, hukum perbendaharaan negara Belanda, dan juga hukum pemeriksaan keuangan negara Belanda. Makanya kan ada ICW ya, IRW kan gitu kalau salah ya, saya lupa Belanda itu ya. ICW kan berkaitan dengan keuangan negara, kemudian nanti berkaitan dengan perbendaharaan negara ada lagi, kemudian ada IRG apa IRB gitu, terkait dengan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Itu ini banget, harus di apa nyebutnya, dikuasai lah, itu fondasi banget ya. Nah untuk hal-hal yang lain ya masih banyak, khusus pidana, perdata ya itu masih pakai hukum Belanda ya. Jadi hati-hati ya, perilaku kita ya, baik di umum ataupun di media sosial ya. Kenapa? Karena tadi ya di media sosial ternyata bisa berdampak kepada aspek pidana ya. Jadi kalau etiket dari Belanda lebih banyak ke secara harfiah ya. Secara harfiah berarti itu kertas yang ditempel ya di kemasan barang-barang. Belanda nih ya. Etiket. Kalau Prancis undangan kan, ibaratnya dia boleh katakan kalau kalian lihat film Hollywood ya yang berkaitan dengan zaman dulu gitu ya, di mana para wanitanya itu pakai pakaian yang melendung di bawahnya kan gitu ya, bukan zaman raja banget lah gitu ya. Nah itu jadi kayak semacam bagaimana mengundang individu-individu tertentu ya, atau Cinderella gitu ya. Kalau film Cinderella kan gitu ya, Cinderella itu etiket ya. Dia dapat undangan, dapat sebuah sanjungan bisa menghadiri acara-acara kerajaan ya, acara kerajaan supaya tadi ya berbicara. Ini kalau di acara kerajaan kan berarti ada itunya tuh ya, ada adat istiadatnya gitu ya, ada sopan santunnya ya, berarti perilaku yang tampak tuh ya, dan sopan santun ya, cara berbicara, cara berpakaian, kemudian nanti cara berdansanya mungkin gitu ya, karena kan Eropa gitu ya, cara berdansanya, cara makannya itu ada di peraturan-peraturan itu ya, pola-polanya itu diatur. Nah kalau etika dia bicara tentang moralnya ya, nilai
Ya, jadi kalau di sini berarti kalau etiket berkaitan dengan tampaknya gitu ya, apa yang tampak ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk sopan santun ya, ucapan ya, tata krama kan ucapan tuh ya, tata krama dalam pergaulan, dalam ini apa namanya, pergaulan gitu ya, komunikasi lah ya, secara formal ya, atau etik ya dalam bahasa Inggrisnya. Nah, jadi kalau etika bicara tentang moralnya, sedangkan etiket bicara tentang apa yang tampak ya, apa yang tampak, apa yang ini muncul ya, apa yang muncul. Jadi ada masing-masing berkaitan dengan ininya, perilaku manusia ya, persamaannya mereka bersinggungan ataupun membahas tentang perilaku manusia ya. Jadi etika dan etiket itu sama-sama menyinggung ya tentang, atau tuh membahas tentang perilaku manusia ya. Nah, tapi nanti ya ada bedanya. Ya, ada bedanya kalau yang etiket berkaitan dengan yang tampak di perilaku itu. Ya, kalau yang etika, normanya berarti kan ini, apa namanya, pola pikir ya, norma ya, pola pikir. Jadi kalau demikian ya, berarti kalau untuk yang etika memberi norma ya bagi perilaku ya manusia, sedangkan apa yang harus dilakukan ya. Tapi sayangnya gitu ya, sayangnya ya walaupun membahas topik yang sama, jadi karena banyak masyarakat yang mungkin tidak aware terkait dengan definisi tersebut ya, sehingga banyak yang mencampur adukannya ya, menggabung-gabungkannya ya. Nah, jadi kalau etiket berarti tadi ya, karena ini sebuah kehormatan kan gitu ya, dasarnya sebuah kehormatan gitu ya, sebuah kehormatan ya, dan pengertian sini ada undangan ya yang digunakan oleh raja-raja Prancis gitu ya, untuk tadi ya menerima tamu-tamu ya dalam sebuah pertemuan resmi ya, dalam sebuah pertemuan resmi yang diadakan oleh kerajaan ya. Prancis itu kerajaan, Inggris juga kerajaan. Maka itu ada muncul tuh etiketnya ya, muncul ya, bagaimana tata berpakaian ya, tata bicaranya ya, nanti tata cara makannya kan gitu. Jadi di situ muncul aturan-aturan ya, aturan-aturan yang disepakati nih ya. Jadi kalau seandainya sebelum datang ke acara itu tadi dia harus berpakaian seperti ini ya kan. Nanti hiasan apa ya, riasannya gitu ya harus seperti ini kan gitu ya. Nanti pada saat mau masuk harus seperti apa kan gitu ya. Itu kan itu nih ya, diatur semuanya tuh ya. Di manage lah gitu ya. Jadi bicara tentang sopan santun yang disetujui. Jadi kan kalau dia mau datang aturan kayak gini kan gitu ya. Tadi karena undangan dari raja ya, benar-benar seperti ini. Nanti kalau dia sepakat, nah itu akan menjadi norma ya, atau pedoman dalam tingkah laku bagi yang masyarakat itu aja ya, bagi masyarakat itu aja ya, bagi masyarakat yang ada di sekitar itu aja ya. Tentunya ini yang berkaitan dengan perilaku yang baik dan menyenangkan gitu ya. Nah, jadi kalau dari sudut pandang pengertian tersebut ya, maka di sini etiket bicara tentang sopan santun ya, sopan santun ya, yang berlaku ya saat manusia itu bergaul ya, bergaul atau berkelompok ya, berkomunikasi lah gitu ya. Peraturan tata krama ya yang harus dipenuhi ya dalam pergaulan, atau kumpulan tata cara ya, atau sikap ya dalam pergaulan manusia yang dianggap beradab nanti. Atau rambu-rambu gitu ya, rambu-rambu tanda-tanda ya, sikap-sikap ya yang bisa membantu ya apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan gitu ya. Kemudian karena tadi ya jelas, terukur dan dapat diamati gitu ya, maka di sini spesifik dia ya, lebih spesifik dia. Alhamdulillah, lebih spesifik gitu ya dibandingkan etika. Nah, karena kalau etika kan bicara tentang falsafah nih ya, nilai-nilai kan gitu ya, bicara tentang lebih banyak kepada pemikiran-pemikiran ya, pemikiran-pemikiran ya, value-value, moral-moral ya yang dilandasi
banyak ininya apa namanya landasannya ya. Bisa nanti dia berdasarkan landasan agama ya, landasan budaya gitu ya, atau perilaku mana yang disepakati perilaku baik atau buruk. Jadi kalau tadi etiket apa yang tampak ya yang muncul, dengan etika apa yang menjadi pemikiran-pemikiran ya, atau falsafah-falsafah moral. Jadi falsafah moral itu nanti sumbernya bisa macam-macam ya. Seperti contoh misalnya kan bangsa Indonesia itu apa sih falsafah hidupnya kan gitu ya. Dulu kan pada saat dia menetapkan ataupun pada saat merdeka kan gitu ya di tahun 17 Agustus, di tanggal 15 Agustus 45, setelah itu kan para pendiri bangsa kita berkumpul tuh. Ya, berkumpul kan, dalam pengertian kita harus mencari nih nanti falsafah hidup kita apa. Di luar negeri ya, Eropa, Amerika kan sudah mengedepankan falsafah hidupnya adalah kepribadian, ya, privacy yang diunggulkan. Jadi bagaimanapun di sana privacy nggak boleh dilanggar, gitu ya. Kemudian kemerdekaan. Kalau kita kan ada berbagai macam latar belakang penduduk Indonesia ya, ada latar belakang agama, ya, ada latar belakang kesukuan, segala macam lah, sehingga disepakati gitu ya, walaupun terjadi diskusi yang menarik kan gitu ya, tapi disepakati bahwa ada falsafah hidup ya, ada landasan hidup yang dalam bentuk lima nilai ya, 5 sila ya, 5 nilai ketuhanan ya kan, nilai keadilan gitu ya, betul ya. Nilai perikemanusiaan kan gitu ya. Nilai ketuhanan, nilai perikemanusiaan, nilai persatuan, kemudian nilai musyawarah dan nilai keadilan sosial khususnya kan gitu. Itu kan nilai-nilai yang disepakati oleh pendiri bangsa kita yang menjadi pedoman hidup dalam menjalankan tata negara kita gitu. Di hulunya ya. Jadi bedanya tadi etiket dan etika itu bicara tentang kalau etiket perilaku yang tampak ya, kalau etika ininya apa namanya moralnya apa yang dipikirkan gitu ya. Tapi mereka berdua terkait dengan perilaku manusia ya, sama-sama mempelajari terkait dengan perilaku manusia. Bagaimana manusia itu bukan diatur ya, ibaratnya memiliki kesepakatan bersama tentang apa yang menjadi tindakan baik dan tindakan buruk di dalam masyarakat tersebut. Ya. Nah, secara garis besar di sini ya, perbedaan etika dan etiket di sini berarti kalau etiket bicara tentang tata krama ya, atau tata sopan santun ya, sikap lahiriah yang tampak, etiket yang tampak ya. Dengan etika nanti dia berusaha untuk menggunakan ya pola pikirnya, akal budinya, pola pikir kan ya, supaya nanti dia bisa dapat cara hidup yang lebih baik. Ya, dari sikap-sikap itu ya, kemudian nanti ada yang bersifat pemikiran ya, pemikiran bagaimana supaya kehidupannya lebih masyarakat tertentu ya. Makanya kan adatnya beda-beda tuh ya, adatnya beda-beda, itu kan tampak dari nilai-nilai etiknya ya. Nilai etiknya menjadi pedoman bagi masyarakat atau sekelompok masyarakat yang menerima konsep itu sebagai konsep pola hidup ya, tata kehidupan yang baik ya, dan tentunya menyenangkan bagi yang sepakat ya. Tentunya beda-beda nih nanti pada saat yang masyarakat yang lain juga belum tentu bisa menerima tata nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat yang di tempat lain ya. Oke, di sini tambahkan lagi ya, kalau etika tidak terbatas ya pada cara melakukan sebuah perbuatan ya, atau menyangkut sebuah perbuatan. Nah, kalau etiket nanti dia semacam kayak ini ya, SOP-nya lah gitu ya, kalau kalian belajar SOP gitu ya, atau pedomannya bagaimana manusia itu berbuat ya. Nah, kemudian dia selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain yang bersama dengan dia. Tapi kalau ini biasanya berlaku hanya pada saat tertentu aja. Ya, perbuatan terhadap tadi kalau misalnya pada saat
menghadiri jamuan makan tadi ya, yang batalnya dari Raja Prancis itu ya, etiket itu berlaku pada saat mereka menghadiri di tempat jamuan makan yang dibuat oleh Raja Prancis kan. Setelah acara itu selesai, maka mereka tidak akan menerapkan perilaku yang tadi ya disepakati di acara jamuan makan tamu di Prancis itu di kehidupan masing-masing kan gitu ya, karena tadi ya mereka punya cara tersendiri lagi ya. Kemudian nanti sifatnya lahiriah atau fisik ya, fisik. Kalau di sini nyebutnya absolut ataupun lahir batin ya. Ini dimuat oleh K. Berton ya di buku etika yang dibuat oleh Pak Satya Lubis ya. Oke, di sini. Oh, God. Oke. Jadi di sini etika bicara tentang moral, etik ya. Kalau etika bicara tentang etik, sopan santunnya. Nah, ini secara ringkas ya bahwa etiket merupakan suatu tata krama ya atau sopan santun ya yang menyangkut sikap lahiriah manusia. Ya, lahiriahnya nih berarti tampak ya. Bagaimana berjalan, bagaimana berpakaian ya, bagaimana berbicara kan gitu. Kemudian pelanggaran terhadap sikap ini ya bukan menjadi sebuah apa nyebutnya ya, putusan yang menyatakan bukan putusan ya sikap lah ya menyatakan bahwa seorang itu tidak bermoral, enggak ya. Karena kalau seandainya lagi di meja makan ada yang berdahak apa nyebutnya bersendawa ya, gitu kan. Nah, kalau yang mereka nggak paham mungkin itu hal yang biasa gitu. Tapi bagi orang-orang Eropa, orang di luar negeri bersendawa di meja makan itu tidak pas ya, tidak pas karena tadi ya mereka sedang makan. Nah, itu salah satu bentuk etiket ya yang tidak diperkenankan pada saat berada di meja makan. Kalaupun kalian bersendawa, ditutuplah ya, ditutup. Itu at least kalian menyadari bahwa itu suatu hal yang nggak bagus. Nah, makanya dia menutupi mulutnya ya. Nah, kalau etika berarti usaha ya, mulai dari pemikiran ya kan, kemudian nanti menerjemahkan dalam sebuah ketentuan ataupun peraturan ya dengan akal budinya ya, dengan akal budinya yang dipergunakan tuh ya supaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Kayak makanya ada kan etika profesi kemarin sudah kita singgung ya. Bagaimana profesi ya di para anggotanya itu menyepakati nilai-nilai apa yang harus mereka anut ya. Etikanya pengacara nanti berbeda dengan etikanya hakim dan gitu ya, dengan etikanya tadi para ahli keuangan misalnya gitu ya, para ahli statistik misalnya, para ahli hukum misalnya gitu. Itu contoh ya. Nah, pada saat ada yang melanggar maka itu bisa dikenakan sanksi ya sebagai manusia yang tidak bermoral. Nah, itu contoh ya. Jadi kalau saya ringkas, etiket bersifat lahiriah, etiket bersifat lahiriah tampak, sedangkan etika sifatnya batiniah. Karena pemikiran-pemikiran ya, pemikiran-pemikiran ini apa namanya nanti akan dituangkan. Ya. Ini macam-macam ya etiket ya, misalnya etiket berkomunikasi ya, etiket sebagai pegawai baru, itu macam-macam tuh ya. Etiket makan atau table manner gitu ya, tadi udah kita singgung. Misalnya tadi ya ini berbicara dengan pihak lain ya. Kalau dengan dosen misalnya nanti ngasih salam ya, disalam ataupun menyapa ininya apa namanya selamat pagi atau selamat sore ya, memperkenalkan diri kan gitu ya, memperkenalkan diri ya. Saya ABCD gitu kan ya, malah mengganggu kan gitu, bahasa-bahasa yang tadi ya, bahasa-bahasa yang mencoba untuk menjaga ya tata krama ya. Duduk pun demikian ya, kalau berhadapan langsung pun demikian ya. Saya senang kalau ini baca-baca WA kalian karena tadi ya ada upaya kasih salam, memperkenalkan diri, berarti kan sudah berhasil mengimplementasikan itu ya, mengimplementasikan apa yang bagaimana sih seharusnya kan gitu, seharusnya berkomunikasi dengan dosen misalnya gitu ya.
Dan kalau pas di lapangan gitu ataupun pas ketemu langsung ya baru ya, jangan sampai kita menggunakan intonasi yang sifatnya meninggi ya. Karena intonasi yang sifatnya meninggi diidentikan dengan emosi ya, dengan emosi. Jadi terkesannya itu nanti dia atau orang yang berkomunikasi dengan intonasi tinggi berarti dikesankan dia tidak bisa mengatur emosinya ya. Oke, kalau teman sejawat lebih fleksibel lah ya. Kalian ngobrol dengan teman yang satu kelas pun lebih fleksibel ya. Ibaratnya lo begue gitu. Kata-kata itu kan kata-kata lapangan ya, kata-kata yang mengakrabkan gitu ya. Mengakrabkan dalam pengertian bukannya untuk menyebutnya apa ya. Ya karena ini kan karena sejawat ya. Saya pun demikian dengan dosen-dosen yang lain pun kalau lagi komunikasi pun pakai bahasa-bahasa yang mudah dicerna gitu ya. Bahasa-bahasa mudah dicerna, bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan kebakuan gitu ya, kebakuan tata bahasa kan. Cenderung kepada kalimat-kalimat yang mudah dicerna, mudah diterima oleh masyarakat kan gitu ya. Nah, kemudian ya kalau bisa jangan itu yang memotong ya. Kalaupun kalian ngantri tetap di antrian ya. Saya pernah waktu ini pengalaman waktu di sana waktu lagi belajar. Saya kebetulan waktu itu ke Sydney ya naik kereta ke Sydney pada saat saya lagi ngantri gitu ya. Kebetulan di depan saya itu ada orang tua ya, dia si kasir lagi melayani yang di depan saya gitu ya, orang tua ya. Kemudian saya cuma tunjuk tangan aja, tunjuk tangan kayak gini, maksudnya bertanya kapan saya dilayani kan gitu ya. Tapi dia tidak menjawab, tapi dia hanya mengatakan begini ya, begini ibaratnya sabar dulu gitu ya, sabar, setelah ini baru kamu saya layani kayak gitu. Itu contoh bagaimana di tempat-tempat umum pun ya, di tempat umum kita tetap mempertahankan atau menjaga perilaku kita ya. Saya tidak menyela gitu ya, saya tidak menyela. Saya kan ngantri di depan saya adalah orang tua lagi berbicara dengan kasir. Saya pikir udah selesai kan gitu ya, karena kan belanjaan saya pikir udah dikasih barangnya kan gitu. Saya angkat tangan kapan saya juga dilayani kan gitu ya. Tapi dia jawabnya adalah stop gitu. Nanti kamu dengan ibu saya belum selesai. Berarti kayak gitu ya. Itu contoh bagaimana di tempat umum pun ya mereka mempertahankan perilaku yang tadi ya, perilaku yang baik ya. Kamu boleh cek sendiri. Sekarang udah banyak baiknya ya. Dan pengertian kalau kita belanja di Indomaret atau di Alfa atau di Alfamidi atau di Giant itu kan udah ada antriannya tuh ya, ada antriannya, jadi sehingga kita tidak merasa ditelantarkan lah ya, ibaratnya gitu ya. Kita bawa ke antri maka mereka berhak atau kita bisa meminta mereka melayani sesuai dengan antriannya ya. Oke, ini kalau sejawat ya lebih fleksibel ya, lebih fleksibel. Gerak tubuh ya dan wajah jangan sampai terdengar seperti orang yang mudah emosi ya, mudah emosi. Oke, pada saat presentasi ya nanti ini makanya di kelas ini saya biasanya ngasih tugas secara kelompok supaya nanti bisa berbicara. Karena tadi suatu saat nanti kalian akan diminta berbicara di depan umum ya. Jadi misalnya di depan minimal meja rapat lah ya. Kalian harus diri melakukan presentasi di depan bos-bos kalian. Kalau kalian tidak terbiasa melakukan presentasi tadi ya, presentasi maka itu bisa membuat canggung buat kalian. Kalau waktu saya sempat loh ya punya temen dia untuk bertanya aja agak takut dia untuk bertanya aja waktu di kampus ya, waktu kalian seperti kalian tuh
Gue bilang, kenapa kamu gak tanya langsung aja? Udah kamu aja. Loh, itu dia kalau bertanya itu sampai keringet dingin dia tuh ya. Keringet dingin, saya nggak tahu kenapa. Padahal sudah sekedar bertanya ya. Sekedar bertanya aja. Oke. Jadi kemudian bahasanya yang mudah dimengerti ya. Nah ini kayaknya saya nih ya. Saya banget kayaknya ini. Jangan monoton ya. Baca slide presentasi. Wah, mudah-mudahan saya udah enggak ya. Saya bercerita biasanya. Oke, bahasa tubuhnya yang baik ya. Kemudian topiknya dikuasai. Oke, insya Allah udah enggak ya. Oke, udah. Panggilan fisiknya udah oke ya. Tadi ya, memulai dengan salam ya. Kemudian kuasai topik ya. Nanti suatu saat kalau ada yang bertanya kita memahami apa yang ditanyakannya. Jangan lupa ya, tatap muka ya, tatap muka orang yang hanya. Kalian kalau lihat orang luar negeri ya, salamannya itu kenceng-kenceng ya, salaman kenceng, dan dia akan menatap mata. Nah, dia akan menatap mata kita ya. Kita jangan ke bawah gitu ya, jangan merasa takut atau merasa inferior. Enggak, biasa aja, itu memang sikap mereka gitu ya. Nah, mereka seperti itu. Kalau jabat tangan tuh ini akrab gitu ya, kenceng gitu ya, kemudian berbicara itu dengan arah mata ya. Oke. Joknya yang terlalu banyak ya, jok boleh tapi jangan terlalu banyak ya, nanti malah jadi ini keluar dari topiknya. Pun demikian dengan korespondensi ya, via email kan, misalnya nanti suatu saat kalian lagi ngurus KTTA ya, kasih juga ya kalimat-kalimat ataupun salam ya, jelaskan, kemudian tujuan nanti kalau perlu nanti ini persiapkan ininya nomor-nomor yang bisa dihubungi ya kalau seandainya perlu ditindaklanjuti ya. Jangan lupa surat-suratnya atau KTT-nya sudah dibuat ya, jangan yang kerjaan kakak kelas kan gitu ya, nanti di copy pasti aja. Oke. Ini kalau di telepon ya kalian udah paham lah ya, salam, diri ya, tujuan, kemudian nanti ini maksudnya apa ya. Oke, etiket ini kan etiket teman-teman ya, bukan etiket tapi etiket tadi dalam presentasi ya, dalam bekerja dalam sebuah tim gitu kan, ini dalam mengirim email kan gitu ya. Dalam email seperti apa sih etiketnya gitu ya. Attachmentnya nggak gede ya, karena kalau attachmentnya gede nanti bisa mengindikan orang ya. Kemudian nanti ada semacam, kalau kalian mengirim via email atau via elektronik ya, ada penjelasan ininya, subjek emailnya, supaya kita tahu ini bicara tentang apa nih kan gitu ya. Kemudian nanti attachmentnya bentuk file ya, gambar, boleh silakan ya. Jangan lupa double check sebelum dikirim ya, double check untuk memastikan bahwa semuanya sudah bisa dipenuhi ya. Jadi kalau tadi etiket dan etika, nah sekarang nilai. Nah kalau nilai ini bicara tentang ya apa yang dipercaya ya, kemampuan yang dipercaya oleh suatu benda ya, supaya bisa memuaskan manusia. Oke. Nilai seperti itu ya. Nilai hakikatnya adalah sifat atau kualitas ya, kualitas yang melekat pada suatu objek ya, walaupun bukan objek itu sendiri. Oke. Berarti di sini ya, nilai berarti sesuatu yang berharga, ya, bermutu ya, kemudian menunjukkan kualitas. Oke.
Apaan tuh, Dek? Ntar ya. Nah ini tadi ya, udah kita singgung kan kalau Indonesia punya nilai kan gitu ya, groundednya, punya landasannya. Tadi bagaimana nilai dan good. Pancasila sebagai tadi ya pedoman nilai-nilai hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Sepakati bersama tuh ya. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemusyawaratan dan keadilan dan sosial. Oke. Nah di sini ada beberapa pengertian tentang nilai ya. Di sini suatu yang berharga, bermutu ya, yang menunjukkan kualitas, berguna bagi manusia. Jadi nilai itu memiliki arti pada saat sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Nah, beberapa ahli ini ya, ada Kimball Young, Ewe Green, ada Woods, ada MZ Lawang, ada Andrew Pospito, ada Dwi Kara ya. Ada Kimball Young, Ewe Green, Woods, MZ Lawang, Andrew Pospito sama ini. Kalau Kimball ya bicara tentang nilai sosial adalah asumsi abstrak dan sering tidak disadari ya, tentang apa yang dianggap penting dalam masyarakat. Itu Kimball. Kalau Green dia nilai sosial adalah kesadaran yang relatif tapi sini ya, yang disertai dengan emosi anak. Oke. Kalau Ewe Green bicara tentang tadi ya, kesadaran yang relatif bertanggung jawab sesuai dengan emosi yang terhadap objek. Kalau Woods, nilai sosial merupakan petunjuk umum yang telah berlangsung lama. Kemudian mengarahkan nilai laku ya dalam kepuasan atau di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ada MZ Lawang berbicara tentang gambaran ya mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga dan mempengaruhi ya perilaku sosial. Oke, sedangkan Dwi Karya ya berpandangan bahwa nilai adalah hakikat suatu hal yang menyebabkan hal itu pantas dikejar. Itu nilai itu ya. Jadi apa yang diyakini itu sebuah kebaikan itu dikejar oleh si individu tersebut. Itu nilai, kategori nilai ya. Sedangkan Max Scheler dan Nikolai Hartman bicara tentang nilai sebagai sesuatu yang ada pada objek itu sendiri, kemudian objektif dalam bentuk dunia nilai yang menjadi ukuran perilaku. Kalau Nietzsche ya, hal yang selalu bergantung pada penangkapan dan perasaan manusia. Oke, tingkat atau derajat yang diinginkan oleh organisasi ya. Misalnya Kementerian Keuangan kan gitu ya, dia di atasnya itu kesempurnaan dan gitu ya, integritas itu kan nilai Kementerian Keuangan yang ada di anut oleh para pegawai Kementerian Keuangan. Ini tadi ya, Kimball Young, Frankl, nilai adalah ide atau konsep yang bersifat abstrak tentang apa yang dipikirkan atau dianggap paling penting oleh seseorang. Dan di sini
konsepnya ya. Dan menurut SWOT ya, nilai adalah suatu keyakinan ya. Value ya, as desirable transition goal ya. Nilai cara bertingkah laku atau tujuan tertentu ya, varying and important ya. Varying and important ya, spesifik tertentu yang that serve ya, yang menjadi guide ya, guiding principle, prinsip-prinsip pedoman ya dalam kehidupan mereka ya. Seleksi evaluasi tingkah laku individu dan kejadian-kejadian serta terusnya berdasarkan derajat kepentingan. Ini 10 tipe ini apa? Oh, saya ini ya. 10 tipe value ya menurut SWOT ya, ada power, ada achievement ya, ada hedonism ya, ada stimulation, ada self direction, ada universalisme ya, ada benevolence, ada tradition, kemudian ada conformity dan security ya. Nah, power berkaitan dengan nilai dasar ya. Dasar yang lebih dari satu tipe. Jadi transformasi kebutuhan individu ya akan didominasi dan dikontrol yang diidentifikasi melalui apa? Melalui analisa ya terhadap motif sosial. Achievement ya, keberhasilan individu pribadi ya dengan cara menunjukkan kompetensinya. Kemudian hedonism ya, kebutuhan organismik ya dan kesenangan ya yang diasosiasikan, dihubungkan dengan terpenuhinya kebutuhan ya. Kemudian stimulation ya, kebutuhan organismik ya akan variasi ya, memvariasi dan mampu tadi ya, mampu menonjolkan ya untuk menjaga agar aktivitas seorang itu tetap pada tingkat yang optimal. Ya, itu kalau stimulation. Kalau self direction berarti dia kebutuhan organismik ya yang akan dikontrol dan penguasaan. Kemudian universalism ya, penghargaan, toleransi, pemahaman dan sesama manusia ya, perlindungan terhadap kesejahteraan umat. Benevolence ya, nilai universal ya, tapi dalam prakteknya lebih kepada pendekatan pada interaksi sehari-hari. Kemudian tradition berhubungan dengan tradisi dan ritual yang sama ya. Kemudian conformity ini bertujuan untuk membatasi tingkah laku ya, dorongan individu yang dipandang baik sejalan dengan harapan atau norma sosial ya. Security ini bertujuan untuk mengutamakan keamanan, harmoni, stabilitas dalam masyarakat. Jadi kalau menurut SWOT ini hubungan antara nilai ya, antar nilai dia mencapai suatu tipe ya, tipe nilai mempunyai konsekuensi logis, praktis dan sosial. Oke. Ini dulu ya, kita ini dulu break dulu dalam pengertian saya coba lihat kalian supaya nggak terlalu monoton ya. Oke, tahan dulu ya.
Oke, bentar ya. Diskusi aja nanti ya. Aku sambil ambil minum nggak apa. Coba kalian baca nih. Oke? Mbak ya, baca ya. Yang tadi dia yang dengan suara putih ada.
Gimana? Ada yang mau berpendapat? Oke, kalau nggak ada berarti aku ke Aris gimana Aris? Kalau kamu kondisi dalam kayak John, Aris? Saya sebenarnya masih bingung Pak itu kenapa dia tuh menggunakan nama perusahaan gitu Pak. Nah, kamu Ya, sekarang Pak. posisi sebagai si John. Iya. Kan kamu sekarang lagi menjadi jadi PT Data itu sedang menjadi kliennya KAP ABC. Ya kan? Kamu sekarang ditugasin sama aja. Ini namanya KAP, namanya jasa konsultan ya, ataupun perusahaan jasa lah gitu ya. Jasa ya. Dia berusaha untuk mencari klien kan gitu. Mencari klien kan gitu ya. Nah, kemudian kalau ini KAP, berarti kan dia mencari klien untuk umumnya adalah laporan keuangan, audit. Ya, umumnya gitu. Tapi dalam sebuah KAP itu memiliki jasa yang lain ya. Salah satunya adalah jasa konsultan pajak juga bisa dia. Ya. Ini kamu sebagai seorang auditor ya yang baru ya ditugaskan ya. Kemudian sekarang konteksnya bukan dalam mengaudit, tapi konteksnya adalah menjadi konsultan ya bagi PT Data Integra itu bagaimana melaporkan pajak-pajaknya. Melaporkan pajak-pajaknya nih. Nah, kemudian karena kebetulan ya pemilik perusahaan itu menunjuk controller tuh kayak ini ya, kayak bagian keuangan deh, levelnya gitu ya. Bagian keuangan tuh ternyata sama John itu umurnya nggak beda, ini gitu, umurnya nggak beda kan, nggak beda. Kemudian ibaratnya akrab lah, jadi akrab karena nggak beda. Sisi lain juga si Ronnie ini baru selesai ujian CPA-nya, Certified Public Accountant. Nah si John kan lagi tahap akhir nih, pas nih kan gitu ya, kayak wah pas nih, dapat ilmunya ini kan gitu ya. Mereka jadi akrab, ya kan, jadi akrab, kemudian sering hang out, ibaratnya gitu ya, sering hang out. Jadi si Ron tuh hang outnya nggak hanya sama si John ya, tentu dengan yang lain-lain, juga. Nah, sering hang out, akrab, kemudian selalu mengatakan, ini deductible, ya, tax deductible nih, pengeluaran-pengeluaran itu, termasuk pengeluaran mereka. Ya, kalau mereka lagi hangout, ya, mereka kayak hangout, misalnya biasalah kalau di luar negeri kan, kalau kita lihat film-film Hollywood tuh setelah jam kerja kan mereka ngobrol di kafe, ya, di bar, ya, di tempat-tempat ini apa sih kalau hiburan malam tuh diskotik gitu ya? Ya, klub gitu. Ya, diskotik kayak gitu ya, mungkin tempat biliar juga ada diskotik. Ngobrol gitu. Nah itu pengeluaran itu seringkali oleh si Ron tuh dijadikan beban perusahaan, ya, beban perusahaan. Dan itu tidak hanya kepada si John ya, termasuk juga kepada pihak-pihak lain kan gitu ya. Dalam pengertian kalau misalnya si Ron ini lagi hangout dengan pihak-pihak lain atau lagi ngejamu klien-klien lain juga, mereka biaya-biaya itu juga akan dibebankan ke perusahaan. Ya. Nah, John itu awalnya sih merasa nggak ada masalah awal-awal. Tapi begitu dia dalami, loh kok ada semacam ini, apa nyebutnya ya, ada semacam kepentingan pribadi, ya, kepentingan pribadi yang dimasukkan ke dalam perusahaan, walaupun itu tidak berkaitan dengan cara perusahaan memperoleh penghasilan, gitu ya. Kan penentuan pajak, ya, penentuan pajak adalah bagaimana ya, biaya yang terjadi di perusahaan dalam rangka apa sih? Dalam rangka memperoleh apa lagi? Kan itu ya, kriteria-kriteria itu diperpajakan ya. Nah ini ternyata begitu dia akrab, ya, si John ini tahu bahwa si Ron ini seringkali memasukkan ya personal expenditure, personal ya, personal expenditure ya. Jadi pengeluaran pribadinya dia itu justru dibebankan ke perusahaan. Kenapa demikian? Karena nanti perusahaan diuntungkan, karena nanti itu akan menjadi pengurang pajak perusahaan.
Nah, kamu kalau udah tahu kayak gitu gimana tuh? Ini kan sekarang posisi kamu sebagai konsultan ya. Ya, Konsultan pajak bagi si PT Data. Ya, tapi posisinya bukan sebagai pegawai DJP kan gitu ya. Posisinya sebagai pegawai KAP. Nah, kira-kira gimana sikap kamu mengetahui hal seperti itu? kalau saya sih Pak pasti akan berbicara dulu sama pimpinan manajer partner, managing partnersnya Pak, Tuan Ya, Ronald. partner. Tuan Ronald, terus ini kayak gimana gitu kan, maksudnya kayak dibicarakan gitu bahwa klien kita tuh melakukan kayak semacam fraud ya Pak. Belum sih. Oh, belum ya? Tax deductible aja. Oh ya, Tax deductible. Jadi harusnya nggak dikurangi ya Pak. Gimana? Harusnya nggak dikurangi buat pajak. Ya kayak gitu ya. Iya Pak. Harusnya ini bukan bagian dari. Udah dapat perpajakan kan ya? Iya udah. Gimana? Tahu ya apa namanya? Koreksi fiskal dan non fiskal gitu ya? Iya Pak. Biaya-biaya apa yang boleh dijadikan beban pajak? Biaya apa yang boleh dikurangkan sebagai pengurang pajak? Ada kriterianya nggak secara umum? Masih ingat nggak? Ada Pak. Tapi udah agak lupa sih Pak. Intinya itu. Nggak apa-apa. Intinya itu kalau buat yang mengurangi income itu yang berhubungan sama operasi perusahaan. Nah, oke. Kan ada itu, ada artinya ya, benang merahnya ya. Maka biaya-biaya yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk tadi ya memperoleh pendapatan itu masih boleh dijadikan tax deductible ya, expense tax deductible kan gitu ya. Ini sekarang kan ternyata begitu dilihat, banyak sekali personal expenditure itu ya dijadikan beban perusahaan yang diharapkan si Ron berharap bahwa itu akan menjadi pengurangan gitu, pengurang pajak KAP-nya ABC. Nah, sedangkan kamu tahu nih kan gitu ya, walaupun kamu konteksnya adalah sebagai auditor loh ya, konsultan ya, bukan sebagai pegawai DJP ini ya. Di luar negeri aja hebat tuh ya. Konsultannya pun mereka dibuat ini sendiri semacam case seperti ini. Ini posisi kamu belum sebagai pegawai DJP nih ya belum sebagai DJP nih. Sebagai ini dulu konsultan KAP. Kamu akan konsultasi ya ke managing partners. Oke, thank you Arif. Kalau Said mana Said? Ya Pak. Nah, kalau posisi kamu sebagai John gimana ini? Sebenarnya jujur Pak, ini dari tadi agak putus-putus Pak, jadi saya nggak begitu memperhatikan Pak. Yang kamu tahu deh. Mungkin saya harus baca dulu ya Pak ya. Oke, coba. Oke, nanti aku tunggu ya punyanya Said ya. Aku sekarang ke Alfiana Fatin Ulya. Iya Pak. Jadi kalau menurut saya yang dilakukan oleh Roni itu tidak bisa menjadi pengurang dari untuk dijadikan sebagai pengurang dalam kewajiban perpajakannya Pak, karena di sini Roni itu menggunakan uang dari perusahaan dalam kegiatan sosial atau kegiatan pribadinya gitu Pak. Terus kemudian di sini juga tidak dijelaskan bagaimana sistematika dari keluar masuk dari uang perusahaan gitu Pak. Apalagi si Roninya ini sebagai controller kan tadi Bapak bilang controller dalam hal keuangan perusahaan, berarti kan dia salah satunya punya andil nih dalam keluar masuknya uang gitu. Jadi menurut saya expense yang dikeluarkan oleh Roni ini tidak bisa mengurangi kewajiban perpajakannya dari PT Data Integra ini Pak.
Oke. Nah, saya misalnya sebagai Roni nih ya. Saya misalnya sebagai Roni nih ya. Ya Lia ya. Aku bilang gini, loh itu kan juga ada pengeluaran kamu, John di situ John. Kan kamu menikmati juga John di situ John. Kan kita hangout itu tuh ya kan. Itu hangout itu aku bebankan juga John ke situ John gitu. Nggak boleh, harusnya Pak, kan Joni juga dia punya apa? Joni kan dia juga apa? Di KAP ini dia memberikan konsultan tentang perpajakan ke Iya. si Roni. Harusnya dia yang nge-encourage si Roninya nggak sih Pak? Biar apa sesuai sama peraturan. Kenapa dia? Jadi kalau mungkin Pak, menurut saya bisa dijadikan sebagai deductible expense itu kalau misalkan nih berkaitan dengan kebijakan akuntansinya dari si KAP si perusahaan ini sendiri gitu, baru bisa. Kalau untuk yang personal expense seperti ini belum bisa. Nah, oke gitu ya. Aku bilang ke kamu nih, John. Itu ada pengeluaran kamu juga tuh di situ tuh, ya kan? Kan berarti kamu juga masuk sebagai deductible itu. Gimana dong? Kan kamu menikmati juga tuh, John, kan gitu. Aku jawab seperti itu. Aku sebagai Roni nih. Sikap kamu gimana nanti kalau begitu? Mengeluarkan expense itu dari expense perusahaan, Pak. Oke, berarti kamu ini ya nanti pada saat apa namanya perhitungan buat kalau saya sebagai Roni saya bilang, kamu juga ada pengeluaran di situ. Nanti kamu bersikap ya udah keluarin aja gitu. Iya Pak, kan belum jadi laporannya, baru mau disusun kan Pak. Kalau misalnya kalau misal laporannya udah jadi, berarti nanti di-adjust buat buat laporan keselanjutannya gitu sih Pak. Oke, thank you Lia. Iya Pak. Saya tadi aku balik, kamu udah nih ya, udah tune in ya. Iya Pak. Nah, kalau ini kira-kira kasus-kasus seperti ini ya, misalnya kamu sebagai pegawai DJP nih, misalnya nih ya. Jangan, ini kalau saya agak mirip lah misalnya gitu ya, agak mirip gitu ya. Kamu kemudian ketemu ini kamu nih ketemu teman kamu lah, teman SMA, teman kuliah ataupun teman rumah gitu ya. Dan dia tahu wah saya kerja di JP nih kan gitu, kerja di JP nih. Kebetulan temanmu juga kerja di bagian keuangan nih gitu kan. Ngobrol lah tuh, ajak ngobrol, ajak makan segala macam, traktir. Kemudian baru dia nanya-nanya. Lu bisa nggak bantu gue ngurusin pajaknya perusahaan gue ini gitu. Ini bahasa kan tadi ya, bahasa ini ya, bahasa kongkau lah kan gitu ya. Bahasa kongkau kan gitu ya. Lu bantuin gue dong ngurusin pajak ini gue nih, perusahaan gue nih, gimana caranya deh, lu kan tahu celah-celahnya nih kan gitu. Celah-celahnya bagaimana supaya perusahaan gue jangan kebanyakan dong ininya ataupun bagaimana sih supaya beban-beban gue nih gitu ya, beban-beban yang kayak gini nih ketemu kita gini nih bisa gue masukin ke bisa dirembas ke perusahaan gitu. Itu kira-kira sikap kamu bagaimana, kamu sebagai pegawai DJP? Kamu udah menikmati makannya Yit? Kamu udah menikmati makannya nih ya, makanan di restoran mewah lah gitu ya. Udah menikmati makannya Yit? Gimana Yit? Walaupun itu misalkan teman dekat gitu ya Pak ya, kalau saya tetap profesional sih Pak, soalnya risikonya juga kan gede Pak. Risikonya gimana risikonya? Jadi misalkan kan misalnya dia kan minta bantuan ke saya, berarti kan bisa diasumsiin saya emang punya kuasa berpengaruh lah di instansi saya gitu kan. Dan kalau misalkan itu kan berarti semakin berkuasanya saya, berarti risikonya juga semakin besar Pak. Kalau akhirnya saya misalkan ketahuan atau apa gitu. Jadi ya mohon maaf aja gitu ke teman sayanya gitu Pak. Gak bisa bantu. Lu kan ini teman akrab kamu loh, udah teman sejak SD atau sejak SMP lah gitu. Masa sih kamu langsung habis makan-makan atau langsung bilang SMP pulang ya, atau gua gak bisa bantu nih, sorry nih gitu. Masa gitu sih lo? Jahat banget lo mau gue lo kan, kayak gitu. Saya tawarin itu aja Pak. Bantuan yang lain ada enggak gitu? Bantuan yang lebih risiko lebih kecil gitu Pak. Jangan bersangkutan sama pekerjaan gitu Pak. Oke. Loh, kenapa nggak kamu tawarkan? Sekarang DJP kan berubah ya?
Betul nggak? Ya Pak. Dengan adanya Waskon kan gitu berubah ya, betul nggak sih? Saya Betul nggak nggak? begitu paham sih Pak. Oh, ada yang dari DJP, ada yang PKL DJP nggak? Widya di mana Widya PKL-nya Widya? Di KPKNL Pak. PK apa? BKPNL. KPKNL ya. Oh lelang ya. Kalau Nanda PKL-nya mana Nanda? Coba raise hand siapa yang PKL di DJP? Raise hand. Apa aja nih? Raise your hand. Oke. Devina, thank you Devina. Sama Paul Sial. Devina, DJP udah berubah belum dengan adanya Waskon itu, Dev? Berubah apanya ya Pak? Berubah polanya, pola kan dulu KWP nggak ada dulu kan nggak ada Waskon. Tapi itunya AR sorry. Oh iya benar-benar. Kalau ada AR jadi lebih gampang sih Pak. Jadi WP-nya itu masing-masing ada AR-nya gitu. Jadi kalau kamu tadi seperti Said nih ya. Kan kamu sama saya temenan nih misalnya nih ya sejak SMP lah gitu ya. Udah gitu saya tahu wah Devina sukses nih sebagai mahasiswa lulusan Pekenstan kan. Kemudian sekarang ditaruh di KPP Medan ya. Iya Pak. Medan kan. Kebetulan saya punya kebun sawit nih misalnya gitu ya. Atau saya bekerja di perusahaan sawit nih gitu ya. London Sumatera misalnya gitu ya. London Sumatera kan ada ya. Lonsom ya di London Sumatera. Saya bekerja di sana. Kemudian karena saya tahu bahwa Devina ini kerja di KPP Medan, saya ajak lah, Dev, ini yuk kita kongkau ya udah lama kita nggak happy panky gitu, ibaratnya gitu ya bahasanya ya, nggak happy panky nih udah lama kita nggak karaokean nih, Dev, yuk kita ini yuk sambil makan-makan, nah ini tuh bareng tuh ya jalan makan luar setelah biasa lah ya. Setelah makan ngobrol baru dia bilang, Dev gimana nih bantuin gue dong pajak perusahaan gue kayaknya lagi ini nih masih jelimet nih gue nih gitu. Kira-kira kan lo kerja di DJP kan, kayak gitu tuh Dev ya. Lo kan di DJP kan, bantuin gue dong. Respon Devina gimana? Devina udah aku ajak makan nih ya, udah aku ajak happy nih. Respon Devina gimana Dev? Kalau aku bilang gitu Dev? Tetap profesional lah Pak. Iya. Gimana profesionalnya? Tidak membebankan itu sebagai beban perusahaan. Oke. Aku kan minta tolong Dev. Aku minta tolong nih Dev. Kayaknya pajak di perusahaan gue lagi ngejelimet nih Dev. Kira-kira gimana Dev cara keluarnya Dev? Perusahaan di tempatku lagi punya pajak yang ngejelimet nih. Aku nggak ngerti nih urusan pajak nih kayaknya ngejelimet banget sih gitu. Itu kira-kira bahasa sederhananya nih, Dev. Soalnya Pak, kalau aku lihat di KPP yang aku PKL kemarin, itu mereka AR-nya itu kayak punya target gitu Pak. Jadi mereka nggak bisa kayak kita tadi misalnya, karena Bapak teman saya, jadi nggak usah bayar gitu, nggak bisa Pak. Jadi kita harus memenuhi target itu juga supaya jadi masing-masing AR itu ada target. Coba kamu jelaskan ke saya tuh. Kamu ngejelasan ke saya sebagai tadi tuh ya, apa yang kamu tahu tuh ya. Kamu jelasin ke saya sebagai teman akrab kamu tuh. Gimana bagusnya supaya ucapannya bagus tuh. Gimana? Gimana ya? Aku panggil aja si Ron. Gini Ron. Gak apa-apa, ini simulasi kan. Gimana aku pengen dengar. Ron, jadi gini, kita tuh ada target penerimaan pajak yang harus dipenuhi masing-masing AR. Jadi walaupun kita temenan nih Ron, kita nggak bisa kayak kalau urusan kerja ya kerja gitu Ron ya. Jadi gue harus gimana deh? Gue harus gimana? Gue harus temen AR gitu? Ya kita teman, cuman kalau beban pajak perusahaan kamu ya tetap dibayar gitu Ron, soalnya. Gak boleh lebih dari sekedar teman Dev ya? Enggak, maksud gini. Jadi gue harus gimana Dev? Gue harus ke KPP gitu, nanti nyari AR gitu? Iya, harus tetap dibayar kewajiban perpajakannya. Nanti AR bantu gue enggak?
Ya dibantu sih sekedar pelayanan aja. Kalau pengurangan biaya sih kayaknya enggak. Enggak, gue pengen tahu caranya, Dep. Enggak, gue nggak minta pengurangan. Oh Gue nggak iya minta iya. pengurangan aja. Gue pengen tahu caranya. Ini cara ngurusnya gimana nih? Oh iya Supaya pasti nanti dong. kan selama ini yang gue tahu orang DJP kan ini nih pintar-pintar tapi juga ini apa banyak manfaatin celah nih, Dep gitu. Kira-kira aja, contoh aja ya. Pasti. Jadi gue KPP dibantu. gitu. Bantu. Iya pasti Serius, dibantu. Ini nggak ada, itunya nggak ada apa? Ada ininya nggak apa? Ada profit sharing nggak, Dep? Ke AR-nya gitu. Enggak Itu lah. free nih. Ini bentuk bantuan free nih. AR-nya emang Iya. fungsinya seperti itu ya? Iya, pelayanan. Maksud saya gini ya. Oke, thank you Devina ya. Iya, Pak. Maksud saya nanti gini. Jadi at least kamu juga harus mempromosikan kantor kamu dalam pengertian bahwa kantor Kementerian Keuangan itu udah banyak berubah loh, gitu ya. Udah banyak berubah loh dalam pengertian mungkin ada sebagian masyarakat yang masih mindsetnya adalah wah gue kalau ke KPP ibaratnya gini, wah gue kalau kemalingan kambing lapor ke, mohon maaf ya bukan ini ya kalau diantara kalian ada yang itu ya keluarga dari kepolisian, gue kalau lapor kehilangan kambing gue ke polisi lapor nanti kehilangan apa? Kehilangan Duit, Pak. Lebih dari kambing, kehilangan kerbau. Itu ada pemahaman di masyarakat seperti itu. Ya, kamu kehilangan kambing, lapor polisi, nanti kamu jadi kehilangan kerbau. Karena tadi ya, karena mindset yang ada di masyarakat, itu mindsetnya terbentuk karena pengalamannya kan gitu ya. Karena pengalaman sebelum-sebelumnya yang mereka merasa bahwa namanya di kantor kayak gitu ya. Pun dengan misalnya gitu, dengan DJP misalnya atau dengan Kementerian Keuangan secara overhaul gitu ya. Secara overhaul bahwa loh, sekarang di DJP, KPP sudah ada AR kan gitu. Sudah ada akun representatif yang memberikan atau membantu memberikan semacam apa nyebutnya ya? Konsultasi ya bagaimana melaporkan kewajiban-kewajiban pajak dari WP secara baik dan benar kan gitu ya. Dan ini kan harus dipromosikan nih dalam pengertian tadi misalnya kondisi seperti yang kita temui gitu kan. Kan kita harus sampaikan itu. Misalnya ke si Ron, gak usah takut, kamu datang aja ke KPP, nanti masalah-masalah yang berkaitan dengan perpajakan kamu itu akan dibantu kan gitu ya, akan dibantu oleh AR ya sepanjang itu berkaitan dengan kewajiban-kewajiban perpajakan. Itu kira-kira seperti itu nggak kondisi sekarang yang ada di KPP? Ya, AR fungsinya seperti itu ya AR ya? Iya Pak. Dekat ke WP AR-nya. Oke. Tapi nanti aku tanya lagi. Nanti kira-kira gue dimanfaatin nggak sama AR? Kan ada ketakutan itu tuh ya. Tuh, betul loh, ada ketakutan itu loh. Betul loh di masyarakat ada ketakutan. Nanti gue dimanfaatin nggak oleh AR nih? Supaya tadi ya ada rasa itu masih ada pasti. Nah, bagaimana kamu meyakinkan ke masyarakat bahwa please ya ibaratnya Kementerian Keuangan sudah berubah nih. Ya DJP sudah berubah, Bea Cukai sudah berubah, KPLKN sudah berubah nih. Kalau kamu merasa ada hal-hal yang tadi ya, ada hal-hal yang merugikan ya, kami membuka diri kan gitu. Kami membuka diri untuk menerima komplain. Ya, kan menerima komplain dalam pengertian apakah itu berkaitan dengan perilaku, ya perilaku tidak patut pegawai, apakah itu berkaitan dengan tadi ya mencari celah kan gitu ya, mencari celah di antara kesempitan WP kan gitu ya. Kami membuka diri untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi kalau ada oknum loh ya, oknum yang tadi memanfaatkan situasi itu ya, feel free kan gitu ya, feel free laporkan itu, sampaikan itu kepada misalnya KI kan gitu ya, kepatuhan internal kan gitu. Mau tahu bahwa mohon maaf nanti ada agak semacam menyepet ke anti korupsi ya, mohon maaf. Pada saat kasus yang terjadi di KPP kalau nggak salah Kebayoran ya, kalau nggak salah ya, ada seorang WP ya, dia mengeluh, WP mengeluh loh ya, WP mengeluh bahwa
Dia mengeluh kenapa pada saat saya bayar pajak, ya itu saya bayar dengan rutin, dengan tepat waktu, dengan benar menurut perhitungannya dia, ya kan gitu. Kemudian pada saat saya kelebihan pajak dan saya meminta hak saya untuk restitusi, ternyata setelah diperiksa, kan kalau restitusi ada diperiksa tuh ya, betul nggak? Ya, diperiksa sudah selesai, semuanya udah selesai pemeriksaannya, dan hasilnya adalah bahwa saya memang berhak untuk memperoleh restitusi, dan itu nggak dibayarkan sampai ya, dan itu nggak dibayarkan kecuali dia bilang gitu ya, kecuali saya memberikan sesuatu kepada petugas pajak. Dia komplain melalui media sosial ya kayak semacam saya lupa Twitter atau IG gitu ya, yang dikelola oleh inspektorat. Ya, dan juga diketahui oleh kepatuhan internalnya DJP. Kamu tahu yang terjadi? Itu bergerak semua. KI DJP bergerak, inspektorat bergerak untuk memperbaiki perilaku itu. Ya, dan alhamdulillah sudah diperbaiki orang ini kan gitu. Jadi tadi ya, kita harus juga mempromosikan apa-apa yang telah menjadi kebaikan di kantor kita. Dan juga mempromosikan keterbukaan informasi, keterbukaan Kementerian Keuangan ya, bahwa kita tidak lagi mentolerir sikap-sikap tadi kan, perilaku pegawai, oknum-oknum pegawai yang di luar nilai-nilai Kementerian Keuangan. Mungkin bahasanya bahasa yang boleh dikatakan tadi gitu ya, mungkin bahasa yang kalau kalian sepergaulan gak masalah. Kata-kata lo gue misalnya gitu ya, kata-kata bahasa gaul lah. Saya kan dulu juga pernah muda kan, gak langsung seperti ini kan gitu ya. Pernah juga lo gue, lo kacau lo, ngomongin seperti itu masih biasa dulu saya ya. Nah, saya juga ibaratnya dulu kan sering juga suka berpetualangan gitu ya. Jadi boleh katakan menggembala, bukan menggembala dalam pengertian binatang ya, enggak, tapi menggembala ke area-area yang ini yang berpetualang itu ya pernah juga ya. Jadi saya mengajak seperti itu ya. Jadi nilai-nilai Kementerian Keuangan ini harus juga diinikan ya, dipromot ya. Waktu itu saya pernah mengisi kan saya salah satu waktu Kementerian Keuangan ingin meng-create ya, dalam pengertian meng-create itu menciptakan atau menumbuhkan orang-orang pegawai-pegawai ya yang mau berkontribusi dalam pencegahan korupsi di Kementerian Keuangan. Dulu targetnya Bu Menteri Keuangan itu 1.000 orang, 1.000 pegawai. 1.000 pegawai Kementerian Keuangan harus terdidik ya, tersertifikat sebagai pencegah korupsi di Kementerian Keuangan. Saya waktu itu menjadi pematerinya ya, salah satunya ya. Ada pernyataan dari seorang pegawai PB, DJPB perbendaraan. Dia menyatakan seperti ini. Menurut saya bagus banget nih. Pak, Kementerian Keuangan itu sudah kenceng banget berlarinya, mengubah dirinya. Saya khawatir, dia bilang, karena dia kan KPPN nih ya. Jadi dia berinteraksi dengan kementerian lain lah gitu ya. Kan DJPB ya, Dirjen Perbendaharaan, berarti kementerian lain tuh. Saya khawatir Kementerian Keuangan ini berlari kencengnya sendiri. Ya sendiri, kenapa? Saya lihat dia hasil pengamatan dia. Saya lihat kementerian lain tuh lari kencengnya, rally memperbaiki diri itu tidak seperti Kementerian Keuangan. Jadi kita baik, nanti baik sendiri, dia bilang itu. Padahal kita udah bagus nih. Tapi ternyata kementerian lain tuh masih tidak secepat atau tidak seindah harapan kita supaya mereka memperbaiki diri, walaupun sudah ada remunerasi ya, sudah ada perbaikan kesejahteraan kan gitu ya, tapi ternyata mereka slow respon kayak gitu terkait dengan perubahan. Itu salah satu kesan yang saya tangkap, yang saya dapat dari pada saat saya mengisi sebagai pemateri di pemberantasan korupsi. Ada lagi satu lagi ya, saya ceritakan di sini. Nanti materi nggak apa-apa ya, kalian bisa baca kan gitu ya. Satu gini, dia kalau nggak salah saya bentar ya, dia bekerja di Kanwil
Kanwil DJP Jawa Timur kalau nggak salah ya, ibu-ibu ya. Dia bilang gini ya, ini kesannya. Pak Sopyan ya, dulu waktu itu saya lagi menemani Pak Ganjar ya, dosen hukum pidana dari UI ya. Saya kebetulan menemani beliau karena kan dijadikan partner ya. Pak Ganjar, Pak Sopyan. Dulu dia bilang cerita dulu ya. Dulu adalah sebuah keanehan ya, bagi kami apabila tidak menerima sesuatu dari pekerjaan kami. Kita gambarannya gitu ya. Itu dulu Pak Sopyan, Pak Ganjar. Sekarang adalah keanehan yang sangat aneh apabila kami menerima sesuatu dari pekerjaan yang kami lakukan. Jadi mereka sudah berubah ya. Tapi saya tidak menafikan ya begitu ya. Karena dia orang hukum kan. Dia orang hukum. Tapi saya tidak menafikan apabila ada oknum-oknum lah ya, di Kementerian Keuangan, di DJP, di Bea Cukai yang masih ada niat untuk bermain seperti itu. Maksud saya adalah, oke, DJP, Kementerian Keuangan, Bea Cukai sudah berubah, tapi kalian harus tetap waspada, ya, tetap harus waspada apabila ada tadi ya, mungkin nanti atasan ya, atau senior atau pimpinan yang masih berusaha untuk tadi ya membelok-belokkan gitu ya, atau mencari celah-celah ya, kesempatan-kesempatan di antara sistem yang sudah terbangun ini untuk memperoleh keuntungan pribadi. Oke gitu. Oke. Ada yang mau membuat statement atau membuat pernyataan atau punya pengalaman yang mau di-share? Maaf Pak. Oke. Untuk studi kasus ini saya punya pandangan lain Pak. Oke, gimana? Di sini kan Pak, tadi kan John itu kita terlalu fokus sama Roni ya Pak, yang berkelakuan kalau dia ingin mengekspanskan personal use dia Pak. Tapi saya pandangan saya kok John ini mau berteman dengan klien ya Pak. Kan kalau misalkan di KAP kan kita mempunyai batasan lah gitu Pak. Kalau misalkan bertemu sama klien itu jangan sampai di luar meeting. Kalau ini kan udah kayak berteman banget gitu Pak. Itu kan kayak malah menimbulkan gimana ya? Menimbulkan perasaan gitu Pak, kayak menimbulkan kedekatan kayak teman gitu Pak. Okay. Kan harusnya juga nggak boleh gitu Pak. Menjaga ya? Iya Pak, menjaga. Oke, thank you Alwi. Jadi memang seorang, kalau masih ingat nggak apa sikap seorang auditor yang di itu, yang di prinsip-prinsip auditingnya? Masih ingat nggak? Ayo, sikap apa yang harus dipertahankan oleh seorang auditor? Profesionalisme ya Pak. Ya, independen, ya, profesional kan gitu ya. Itu memang harus dipertahankan oleh seorang auditor. Benar apa yang disampaikan Alwi bahwa ini juga ada sebuah kekeliruan ya dari si John ya, dari si John sebagai auditor ya, yang dimana si John ini mengakrabkan diri gitu ya. Yang mengakrabkan diri dalam pengertian adalah dia masuk ke area-area yang menurut etika profesi sebagai auditor itu harus dibatasi, bukan nggak boleh ya, tapi dibatasi. Dan paling dibatasi adalah pada saat dia tahu bahwa pada saat ini masuk ke area yang sifatnya private dan bisa mengganggu independensinya. Contoh kan tadi itu ya, pada saat seandainya si Roni bilang, loh ini kan ada pengeluaran yang kamu keluarkan juga, kan jadi menjadi konflik ya, menjadi konflik bagi si John, kan gitu ya. Jadi konflik bagi si John bahwa oh ini berarti saya ada permasalahan ya, ada permasalahan yang bisa mengganggu independensi saya. Nah kebetulan kan ini kasusnya lagi sebagai konsultan pajak kan gitu ya, tapi dia tetap punya harus sikap ya bahwa dia adalah independen ya, dan dia mengutamakan kepentingan tanda kutip kewajiban klien yang harus dipenuhi ya, bukan memenuhi keinginan klien ya, kayak gitu ya. Thank you Alwi. Ada lagi? Kalau di ini kayak gitu juga nggak Pak di pemerintah Pak? Kalau misalkan kayak yang tadi gitu, kayak berteman dengan baik dengan WP gitu Pak. Nah,
situasi kan bisa terjadi berbagai macam ya, Wi ya. Berbagai situasi bisa terjadi nih ya. Bisa sekedar kenal dari situ ya kan, atau bisa tadi karena tetangga, karena keluarga, karena teman dulu bisa muncul seperti itu ya. Tapi kalau nggak salah gini, kalau nggak salah ya, yang saya tangkap ya, kita di DJP kalau nggak salah, waktu itu saya lagi riset tentang SDM di DJP. DJP itu kalau nggak salah membangun sistem, ya salah satunya termasuk Bea Cukai yang lain, PB juga, khususnya yang punya kantong kata vertikal ya. Dia membangun sistem minimal kalau nggak salah 4-5 tahun tuh mereka harus berputar. Tujuannya apa tadi? Tujuannya menghindari tadi tuh keakraban ya yang dekat antara WP dan Fiskus. Ya jangan sampai tadi ya seseorang pegawai yang bekerja melebihi 4 atau 5 tahun di sebuah KPP, kemudian nanti dia dekat dengan Fiskus, dengan WP. Nah, caranya adalah melalui tadi mutasi ya, melalui perpindahan tugas. Sehingga pada saat ada perpindahan tugas, ada pergantian, nah itu akan mengurangi keakraban. Muncul bisa berbagai macam. Potensi itu sangat besar muncul. Ya, sangat besar muncul. Kalau sekedar akrab kan gak ada masalah ya, dalam pengertian adalah misalnya mendukung ya pelaporan pajak dia ya, mendukung secara benar gitu ya, itu nggak ada masalah. Tapi yang menjadi akan masalah pada saat kita tidak bisa memilah mana kepentingan pribadi kita, kemudian mana ini kita kewajiban sebagai pegawai kita. Makanya tadi ya kita harus pandai memilah, kemudian tetap melayani. Nah, pun ya udah seperti itu pun itu tidak bisa dihindari gosip-gosip yang beredar di masyarakat atau di sekitar ini kita, nggak bisa dihindari itu. Nah, makanya bagusnya memang ya bagusnya adalah kita benar-benar bisa tadi independen dan bersikap profesional. Bisa di awal bilang ya ini memang terkesan ini ya, terkesan apa nyebutnya ya, terkesan jutek atau apa gitu nyebutnya ya, kok kayaknya kita kehilangan norma-norma timur kita gitu ya, itu kesannya aja ya. Tapi sepanjang kita sudah bisa menyampaikan itu di depan secara sopan, insya Allah sih nanti ada pemahaman yang sama antara kita sebagai pegawai Kementerian Keuangan dengan masyarakat. Itu sih kira-kira ya. Ada lagi? Pak, saya izin tanya. Gimana? Berkaitan sama kasus ini kan kalau dilihat-lihat berarti posisi John tuh agak sejauh itu ya Pak. Yang pertama dia terkait sama pemakaian uang Roni untuk tempat-tempat hiburan tadi. Yang kedua, Roni itu anak dari kliennya dia. Ya, kemudian yang ketiga, atasannya dia mengistimewakan perusahaan si ayahnya Roni ini. Iya, betul. Kalau kayak gitu kan berarti si John ini kan kemana-mana pun kelihatannya salah gitu ya Pak. Apalagi dia tadi yang nggak terlalu berpengaruh gitu di sini karena belum lulus CPA itu. Nah itu kalau di posisi Joni baiknya gimana ya Pak? Karena mau ngadu ke atasan kayaknya bingung juga, ini yang salah didukung gitu, mau ini salah kayak gitu. Yang pertama harus Joni lakuin sebenarnya apa sih Pak? Oke, thank you Bila. Nah inilah enaknya ini ini tidak ada yang benar dan salah ya. Kalau KSP ini tidak ada yang benar dan salah. Dan pengertian adalah kepatutan di sini kita. Kita berbicara kepatutan di sini, Bil. Betul bahwa seperti sampaikan oleh Bila, ini kayak posisi John terjepit nih gitu kan ya. Ke atasan ternyata kliennya ini klien utamanya si tadi ya, karena teman dekatnya si bos kan gitu ya. Ke si Roni juga gue butuh pengalamannya dia nih supaya gue bisa lulus CPA gue dengan gitu ya. Nah, tadi di sini tidak ada benar dan salah, tapi sikap sikap kita bagaimana tadi ya, bagaimana tidak mencampur adukan antara kepentingan pribadi kita dengan pekerjaan dan juga mencoba untuk menjaga independensi kita. Nah itu relatif tuh Bila. Maksudnya pengertian adalah how the right way ya, bagaimana cara yang tepat itu nanti diserahkan kepada masing-masing individu nih.
ya. Tapi kamu punya pegangan nih, ya. Dari sini kan bisa belajar. Oh ternyata si John ini ada kekeliruan nih. Dalam pengertian dia ikut terbawa arusnya si Roni misalnya gitu. Ya dia ikut terbawa arusnya si Roni, sehingga menurut saya harusnya nanti kalau saya suatu saat di posisi seperti itu, pada saat sekedar misalnya tadi seperti yang Awi sampaikan, sekedar discussion ya, maka saya harus berdiscussion di kantor. Dalam pengertian boleh mau di kantor KPABC atau mau di kantornya si PT Data Integra. Saya maunya di kantor. Kalau seandainya di luar kantor, berarti saya punya kesempatan untuk tidak melanjutkan ke situ yang berkaitan dengan kantor. Itu at least yang pertama, bahwa dengan tidak mencampurkan tadi ya, dengan tidak ikut-ikutan ya berdiskusi ataupun membahas masalah kantor di luar kantor, maka itu udah tahap awal tuh. Tahap awal kita bisa menjaga independensi kita. Seandainya klien tetap maksa misalnya gitu. Nah, ini bukan masalah ya. Tetap membuat situasi ataupun merayu gitu ya, yang bisa membuat goyah independensi kita bagaimana. Nah, itu tidak ada jawaban yang ini tidak ada jawaban yang lectureless benar atau salah ya, tapi pedoman umum aja bagaimana menjaga supaya sikap kita tetap independen. Nah, yang bisa kita pelajari di sini adalah John terbawa arus si kehidupannya si Roni. Kenapa? Karena dia pengen tahu kan gitu ya, bagaimana dia bisa lulus CPA, yang pada saat itu dia butuh juga pengetahuan tentang bagaimana lulus CPA. Tapi dia melewati garis tentang independensinya itu. Itu aja kira-kira bila masalah nanti yang dinamika di lapangannya nanti boleh dikatakan itu bervariasi, tidak bisa dijadikan semacam satu pedoman ini nanti situasinya akan sama gitu ya. Nggak bisa seperti itu Bila ya. Thank you Bila ya. Pak, terima kasih Pak. Ada lagi ini agak berat-berat nih ya. Oke, kalau saya gini ya, pengalaman aja ya, sharing pengalaman bagaimana pada saat kode etik yang saya waktu itu di KPK ya. Pertama satu adalah bahwa setiap sorry ya, biasa nih bocah-bocah nih ya. Pertama adalah setiap penugasan saya tidak boleh sendiri. Itu pertama, dipegang banget tuh. Kenapa? Tadi satu, menghindari fitnah. Ya, itu ada baiknya, benar ada baiknya. Benar banget. Saya pernah, mungkin nanti ceritakan ya. Saya pernah waktu itu sedang mengurus sebuah permintaan data ke sebuah institusi. Ya, yang tadi saya sebutkan salah satu lah, ya, atau tetangganya DJP lah, ya tetangga DJP ngurus data, ya pernah saya. Tetangga DJP siapa sih? Sebelah DJP apa? Kantor pusat DJP apa? Sebelah kantor pusat DJP. Bapak Pak DJKN ya? Yang di Gatot Subroto. Sebelah DJP apa? Bank Mandiri ya, kantor pusatnya ya. Aduh, tapi saya nggak ke Bank Mandiri ya. Sebelahnya lagi ya, boleh silakan. Berarti tahu tuh ya. Yang mana? Kalau sebelahnya lagi. Kantor pusat DJP, sebelahnya kan Bank Mandiri. Sebelahnya lagi apa? Oh, ini selama kuliah di kampus nggak pernah jalan-jalan ya? Belajar terus ya anak stan ya? Gak pernah ngeliat Monas ya? Gak pernah ke Bogor ya? Gak pernah ke Ragunan ya? Gak pernah ke Taman Impian Marzuki ya? Gak pernah ke Ancol ya? Di Bintaro aja gitu ya? Belajar aja ya selama ini ya? Kasihan. Oke, gini ya. Aku pengalaman saya kenapa harus berdua gitu ya. Waktu itu pengalaman lagi nyari data itu kita menghadap ya ke seorang pejabat lah ya, pejabat kita jelaskan
ngobrol enak ya, ngobrol enak, kita dikasih minum ya. Minum sih ini ya, saya sebagai tamu lah, mau nggak mau biasa lah sediakan minum ya. Minum teh manis ya gitu, biasa gelas, minum, ngobrol gitu, ngobrol ya kira-kira sekitar 20 menit ya, 15 menit 20 menit, kemudian baru kita ya, Pak ini butuh data nih Pak, gini Pak, data tentang ini nih. Dia lihat kan data-data. Oh sebentar, gampang ya. Dia panggil lah, biasa ada bel kan, tet gitu kan. Ada bel tet, masuk tuh ininya, pegang staffnya lah. Tolong nih diberesin ya. Berapa lama? Bapak butuh apa nih? Enggak, butuh data informasi umum aja Pak. Belum masuk ke dokumen resmi. Oh cuma itu aja, ya sebentar Pak. 6 menit lah selesai. Oke. Nah kan kemudian, karena kan udah computerized kan, tinggal dia mencari kode yang kita inginkan gitu kan. Dia cari kodenya, dapat datanya tuh, keluar, gitu kan datanya. Kira-kira ya ada 3-5 lembar lah. 3-5 lembar kan gitu ya. Nah, dikasih tuh ya, dikasih data itu. Nah, kemudian nggak lama kan dari staffnya itu ke dia kan, ke pimpinannya itu kan. Nah, kita nggak lihat tuh, ya maksudnya Bang Reda kita nggak lihat. Kemudian dimasukkan dalam sebuah map gitu ya, sebuah map. Kemudian nggak lama setelah ngobrol-ngobrol, sebentar ini biasa, artinya tata krama lah gitu ya. Setelah itu baru dia serahkan, saya serahkan. Ini Mas, maksudnya. Dan satu lagi taruh misalnya Heri namanya gitu ya. Nih Mas Heri, datanya udah oke nih. Nanti silakan dibawa gitu. Ya, udah tuh. Kita bawa tuh ya. Kita bawa. Dan kebodohan kita, yang saya akuin ya, kebodohan kita waktu itu kan saya berdua nih. Kebodohan kita adalah kita tidak melihat dulu isi map itu apa. Itu kebodohan saya tuh, kebodohan berdua kita. Kita langsung, terima kasih banyak Pak, udah penuh ini. Kita balik lah. Kan data udah dapat ya, penuh, pamit lagi kita ya. Kita pamit, balik ke kantor. Kita balik, kita kan mau analisa data itu kan, kita analisa datanya kan. Begitu kita buka map itu, kaget kita, wih, apaan nih? Ada amplopnya gitu kan, ada amplopnya. Dan kita lihat, wah ini kok agak tebal nih. Kita terawang gitu kan ya. Kita terawang kan, waduh ini warna merah nih kan gitu ya, waduh warna merah nih, gimana nih gitu. Ini pengalaman nih, ini pengalaman fakta real nyata ya. Wah saya babak belur nih, kerja di KPK kan gitu ya, penugasan di KPK gitu. Wah babak belur saya, belur betul nggak? Bawa uang 5 amplop. Kan yang saya khawatirkan adalah sebelah sana cerita nih. Sebelah sana cerita bahwa ada pegawai KPK terima map dari gue yang isinya warna merah kan gitu. Itu saya khawatir banget. Waduh, baluk saya ini. Tapi alhamdulillah saya berdua kan gitu ya. Kita jelaskan kondisinya seperti ini Pak ke pimpinan kita ya. Kondisi pimpinan kita jelaskan Pak, kondisi kayak gini. Kita dari awal. Jadi memang tadi saya bicara seperti yang tadi saya sampaikan, itu nggak ditambah-tambahkan. Kayak gini sampai pada saat pulang saya masuk kembali kantor ini, kekeluaran saya adalah pada saat di sana saya tidak melihat lagi isi map ini, sehingga pada saat saya buka di sini ternyata isinya tidak sekedar data, tidak sekedar ada amplop ini. Kakak pimpinan saya begini, agak mempertanyakan, kamu serius ini? Iya Pak, ini udah benar kayak gini. Oke, saya tanya dulu ya ke komisioner. Kebetulan komisioner dari polisi dulu, komisioner pertama, edisi pertama ya, Pak Ruki. Jadi siapa pimpinan KPK? Pak Kemen Ruki. Yang lain siapa? Yang lainnya pengganti aja ya. Yang lain pengganti aja. Aku minum bentar. Ya, kemudian tahu kamu reaksinya? Alhamdulillah tuh kita bukan dibela ya, tapi konfirmasi benar kamu kayak gini. Nanti saya tempeleng tuh polisi. Dia bahasanya gitu. Kurang ajar dia, kayak gitu ya, kurang ajar nih. Tapi gini deh, sini kamu direktur kamu ya, namanya dulu Pak Sigit ya, sekarang deputi di PPATK, deputi penjagaan di PPATK. Git, kira bahasanya ya, yang sederhana gitu. Git, lo temenin ini 2 anak nih gitu, kan dia manggil anak. Ini lo temenin 2 anak ini ke sono, bilang
terima kasih datanya telah dikasih. Dan yang hal seperti ini bilangin ya, nggak perlu gitu. Jangan sampai nanti saya marah ya. Akhirnya itu bahasanya ya. Ini saya baik lagi. Saya balik lagi dengan direktur saya. Saya balik lagi dengan direktur saya, didampingi direktur saya. Balik lagi menghadap yang ini bingung kan. Wah, ada apa lagi kan gitu kira-kira ya. Alhamdulillah di situ pimpinan saya dalam ini Pak Sigit sebagai direktur saya itu menjelaskan ya. Menjelaskan terima kasih sudah dibantu data-data seperti ini begini ya. Dan baru setelah itu baru dia sampaikan datanya sudah kami terima Bapak, saya lupa namanya itu ya. Tapi untuk hal-hal yang lain kami kembali merasa bersalah, tapi yang bersangkutan yang merasa bersalah. Bukan merasa bersalah ya, dia merasa nggak enak hati ya. Siap salah direktur, siap salah Pak Direktur. Akhirnya gitu. Siap salah Pak Direktur, saya mohon maaf. Sampai hormat dia. Mohon maaf, ini tidak patut saya lakukan. Saya pikir ini aja menjaga silaturahmi aja. Saya salah. Nah setelah itu baru kita segera pamit. Oke, terima kasih. Jadi tidak ada hal-hal yang tadi ya disalah persepsikan ya, dan tidak ada berita-berita yang bisa menimbulkan kesalahpahaman setelah kejadian tersebut. Oke, waktu itu langsung kita selesaikan dalam pengertian uang itu kita kembalikan. Itu gede lumayan loh, karena tadi saya lihat, waduh, warna merah semua gitu kan ya, tebalnya kira-kira ya 2-3 senti lah, ya kira-kira berarti hitung sendiri lah ya, 2-3 senti lah gitulah. Saya kaget, tapi saya nggak tahu jumlahnya karena emang nggak sempat kita hitung. Karena langsung tadi saya laporkan, tadi itu satu, bagaimana setiap penugasan itu berdua supaya tadi menghindarkan fitnah. Itu dulu ya, yang lainnya nanti kita menyambung sesuai dengan tema-tema kita ya. Oke, selesaikan dulu ya. Bentar lu. Ini siapa yang belum hadir supaya nanti nggak kebablasan kita ya. Bentar ya. Bentar dulu. Uang di depannya, Nenek. Nih papa lagi ini nih. Kok susah nih papa internet apa ya? Bentar, sini. Bentar dulu ya, nih kok portalnya nggak bisa dibuka. Bentar. Yang nggak hadir siapa nih? Hadir semua kah? Pak kelas? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya? Semua Pak. Ini kok bisa begini habisnya? Astagfirullah. Aduh, Allah. Ntar ya, kok habis ini saya. Astagfirullah. Ini akan terputus sementara, bentar ya. Aku switch dulu. Oke, udah. Ada semua ya?
Benar Pak, hampir semua. Mau puri, ada mau puri. Tadi di rumahnya katanya hujan badai Pak. Tapi tadi Hujan badai? Iya. Dari mana beliau? Dari sekitar Sumatera di daerah Tebing tinggi Pak. Tebing tinggi ya, oke, sip. Thank you ya, entah informasi ya, mudah-mudahan tetap jaga ini. Said, yang tadi Said ya. Said. Iya Pak. Oke, sip, thank you. Oke, aku kembali ke ini dulu sebentar ya. Kita cepatkan supaya tidak ini. Nggak pegel ini ya. Lumayan pegelnya. Kembali ke laptop. Ya, enakan ini ya diskusi ya. Oke, supaya tidak rasa ngantuknya udah hilang kan, insya Allah kan. Ini kenapa nggak mau ininya ya? Nah. Oke, ini ada ini apa? Ada beberapa ini ya struktur hubungan ya antara etiket dan etika ya apa sih? Oke, kemudian oke, ada dua nih belum sempat saya perbaiki, ada tipe achievement and hedonism ya. Kemudian ada tipe nilai hedonism and stimulation, ada tipe nilai stimulation and self direction, ada tipe nilai self direction and universalism ya, universalism. Kemudian ada nilai universal dan benevolence ya. Kemudian ada benevolence dan conformity ya, tingkah laku normatif. Kemudian benevolence dan tradition ya, ada satu kelompok. Conformity and tradition ya, harapan sosial ya. Kemudian aturan-aturan sosial ya. Kemudian nilai conformity and security ya, perlindungan. Kemudian security and power ya. Oke. Kemudian ada dimensi openness to change, pikiran tindakan ya, berlawanan dengan dimensi conservation. Kemudian ada dimensi yang keduanya, self transcendent ya, yang menekankan penerimaan bahwa manusia pada hakikatnya sama dengan memperjuangkan kesejahteraan bersama ya. Oke, empat tingkatan nilai ya. Pertama nilai-nilai kesenangan ya, atau kenikmatan. Oke, kemudian nilai kehidupan ya, apa yang penting bagi kehidupan. Ya. Nilai-nilai kejiwaan ya. Oke, keindahan dan kebenaran. Dan nilai-nilai kerohanian. Ini biasanya sih menurut saya, sepemahaman saya, semakin mature usia seorang ya, semakin dewasa seorang itu kan semakin berubah ya pemahaman terkait dengan nilai-nilai ini ya. Mungkin pada saat seperti kalian pun umur saya waktu itu pun saya akan mengutamakan yang namanya nilai kesenangan misalnya gitu ya, dalam pengertian mungkin senang masih memiliki barang-barang yang mengikuti tren misalnya gitu ya. Dulu zaman saya mungkin pada saat seperti kalian jenis ponsel ini banget ya, contoh ya. Mungkin zaman sekarang jenis ponsel udah smartphone misalnya begitu ya. Kan berarti almost ya di antara kita semua pasti memiliki ponsel jenisnya smartphone. Ada yang masih bukan smartphone di sini kira-kira? Enggak ya, rata-rata udah ini ya smartphone semua ya. Nah mungkin pas zaman saya dulu ya seperti kalian itu kalau sudah punya Nokia model apa nih model dulu ya 5 berapa gitu saya lupa ya, ada kesan ponsel sejuta umat lah kayak gitu ya. Atau dulu ada dua tuh ya, Nokia dan Ericsson. Itu udah keren banget tuh ya, model flip kalau Ericsson. Nah, sekarang mungkin trennya berubah. Itu kan nilai-nilai yang berkaitan dengan kesenangan kita ya, kenikmatan kita gitu. Nanti mungkin pada saat sudah semakin ini ya kayak sekarang mungkin saya lebih cenderung ya udah pokoknya yang penting bisa WA ya, bisa internet kan gitu ya, bisa mobile banking kan gitu ya, hal-hal lain nggak perlu saya pentingkan ya.
mungkin kalian butuh smartphone masih mementingkan yang tempat-tempat atau fasilitas yang untuk eksis lah gitu, ya. Saya nggak sebutkan lebih detail ya, eksis lah ya, eksis ya di media-media sosial kan gitu. Itu masih tatarannya masih oke ya. Nanti tadi ya begitu semakin mature usianya nanti akan memilah gitu ya. Pun demikian ya pada saat semakin berumur lah gitu pasti tidak lagi mempertimbangkan unsur-unsur kehidupan kan, lebih banyak kepada kerohanian misalnya gitu kan, lebih banyak kepada bagaimana mencari atau mengutamakan nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan setelah kehidupan lah gitu kan ya. Oke. Lebih banyak ke regulitasnya lah. Oke, di sini misalnya nilai-nilai ada, jadi kan makin di bawah nih dia nih ya dia semakin berumur ya, dia akan seperti ini ya. Mungkin pada saat dia remaja, pada saat dia masa-masa yang boleh dikatakan berusia di bawah 25 lah gitu ya. Jadi, itu masih akan kesini ya, mengutamakan kesenangan lah gitu ya. Nanti pada saat kalian sudah oke, misalnya mau kuliah lagi atau mau menapak lebih jauh lagi ya, misalnya berumah tangga, itu akan lebih ke arah sini kan gitu ya kan. Semakin bertambah usia semakin semakin bijak lah ya, semakin nanti akan ke atas ya. Maksud di sini adalah regulitas gitu ya. Kenapa sih gini ya, wajar lah ya orang kalau udah semakin dewasa kan boleh katakan pengeluarannya pun semakin bukan untuk hal-hal yang sifatnya kesenangan ya, tapi menjaga kesehatan misalnya kayak gitu ya, menjaga kesehatan. Ini ada beberapa kisah misalnya ya, bagaimana kisah dari Soekarno-Hatta dulu ya. Kalau Soekarno kan banyak ininya ya, banyak flamboyannya lah gitu ya, nggak dari pungkiri flamboyannya dia. Tapi kalau ke Hatta kan lebih banyak kepada sosialismenya dia ya, bagaimana sosialisme dari Hatta ya. Hatta pandangan bahwa sosialisme di masyarakat harus terbentuk dalam pengertian tidak boleh ada seseorang yang sangat kaya gitu, tapi sisi lain seorang sangat miskin, dia agak suka gitu. Makanya kalau bicara tentang ketimpangan ya, itu negara-negara maju justru ketimpangannya sedikit ya dibandingkan dengan negara-negara yang di menengah ataupun tertinggal ya. Sangat sedikit ya, semakin sedikit ya. Oke. Kalau yang putra Umar Batap kan ini ya tertentu aja lah ya. Oke. Fungsi nilai ya di sini ada menurut satu nilai sebagai standar ya, ini menurut Rokeh tahun 73 ya. Sebagai standar berarti membimbing individu ya dalam mengambil posisi, kemudian mempengaruhi individu untuk menyukai ideologi ya, kemudian mengarahkan bagaimana menampilkan diri ya, kemudian evaluasi dan membuat keputusan, dan mengarahkan tampilan tingkah laku ya, kemudian nilai sebagai rencana umum ya dalam memecahkan konflik dan pengambilan keputusan. Jadi dalam hal mencari solusi ya atau mengambil keputusan itu tetap ya nilai dia dijadikan pedoman umum.